لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan kita bisa mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya karunia Allah Ta'ala. Tapi sayangnya kita sering mengingat yang susah-susah dan sulit-sulit, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kemudahan sama sekali. Na'udzubillah. Dan jiwa raga kita yang komplit ini adalah hal yang perlu kita ingat, adalah karunia Allah yang tidak dipungut biaya sedikit pun dalam bentuk harta secara sengaja oleh Allah Ta'ala. Dan selawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi. Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik suri tauladan bagi kaum muslimin. Jamaah salat dirahmati Allah, telah tiba saatnya bagi kita untuk memperhatikan diri kita pantas atau tidak menghadapi bulan Ramadan. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Dalam tafsirnya yang dimaksud hari esok adalah hari Yaumul Hisab, hari setelah hari kiamat, di mana kita diberikan perhitungan oleh Allah Ta'ala atas apa yang telah kita usahakan selama Allah karuniakan kita untuk hidup di atas muka bumi ini sampai hari kematian kita. Dan yang paling dekat adalah insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang penuh keberkahan, di mana saat-saat di luar Ramadan terasa sangat cepat. Dan kalau nanti kita ingin memperhatikan, waktu di bulan Ramadan itu jauh lebih berkah, lebih panjang, pekerjaan banyak tapi bisa terselesaikan insya Allah. Itu adalah satu dari sekian banyak bukti keberkahan bulan Ramadan. Jamaah salat dirahmati Allah, pada prinsipnya kita kemungkinan akan menghadapi hal-hal yang sama setiap tahunnya, yaitu salah satunya kita berpuasa tapi teman-teman muslimin lain tidak. Dan kami himbau bagi teman-teman muslimin kita yang tidak berpuasa, kita jangan reaktif. Mengingatkan boleh, tapi tidak boleh sampai dengan sikap yang anarkis, apalagi membakar warung dan memukuli orang yang tidak puasa. Itu bukanlah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang tidak puasa, kita lihat, kita tahu, kita sedih, kita ingatkan semampu kita. Tidak mau diingatkan, sudah, tugas kita sudah selesai. Kita diamkan, itu malah kita berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, selemah-lemah iman itu adalah menolak di dalam hati. Ya pasti sedih kita melihat ada rekan-rekan kita yang notabene Islam, tapi bulan Ramadan tidak puasa.
Kita menolak cukup dalam hati, itu sudah mendapat pahala dari sisi Allah Ta'ala. Dan yang paling penting, kita berinteraksi dengan Al-Quran, Kitabullah, kita buka lembaran-lembaran di dalamnya, karena Allah Ta'ala berfirman, Dalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya, dalam kitab ini. Tapi kalau kita buka saja malas, kita mau masuk surga dari cara apa? Jamaah sholatul dan hormati Allah, bukalah kitab Allah, Al-Quran. Satu dari sekian banyak mukjizat yang Allah turunkan di atas muka bumi sebagai petunjuk orang-orang bertakwa. Dan perintah puasa pun agar kita bertakwa. Kalau kita puasa tidak sholat, ya puasa kita cacat. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita nggak mau baca Quran, ya kurang afdol. Tidak batal puasanya, tapi eman-eman sekali. Jamaah sholatul dan hormati Allah. Dan interaksi dengan Al-Quran itu tidak harus kita tiba-tiba lancar, lanyah ngaji. Kalau belum bisa, nggak usah malu. Belajar mulai dari alif, ba, ta, sa, jim. Tidak pernah ada kata terlambat. Yang terlambat adalah tiba-tiba Allah angkat ruh kita, dan tiba-tiba kita mendapati diri kita itu dalam perkara siksa Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sholatul dan hormati Allah, sudah mafhum kita semua ingin memasuki surga Allah Ta'ala. Kita ingin merasakan nikmat di dunia, kita juga ingin merasakan nikmat di akhirat. Maka hal yang harus dilakukan seorang muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminah adalah di bulan Ramadan ini kita awali dengan membuka kembali kitab Allah, Al-Quran, kitab yang mungkin sama sekali tidak ada di bayangan kita saat kita ada masalah, tapi disitulah jalan keluar semua masalah kita. Mengingat kembali yang telah lalu dalam kultum yang sudah-sudah, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah adakan baginya jalan keluar. Walaupun Ramadan itu nanti insya Allah akan dirasakan kebarokahannya dengan panjangnya waktu, tidak kita sikapi dengan kok ora buko-buko ya. Tapi kita ingat, pekerjaan yang harus kita kerjakan harus selesai. Kita tidak mengingat-ingat kenapa kok maghrib lama sekali. Iya, karena barokahnya waktu. Kalau kita sia-siakan waktu kita, saat ada waktu lebih kita buka Al-Quran dimanapun kita berada. Di handphone sudah ada, fisiknya banyak, di rumah insya Allah kita pasti nyimpan. Jangan sia-siakan waktu sedikit pun di bulan Ramadan, atau kita akan merugi. Nanti yang putih cuman bajunya, tapi badan kita masih letak, kotor, na'udzubillah. Jamaah sholatul dan hormati Allah, kebahagiaan kita adalah saat kita benar-benar berjumpa kepada Allah dengan hati yang bersih dan Allah ridho pada kita, dan sekaligus kita juga harus ridho kepada Allah Ta'ala. Jauhi mencela hujan. Sekarang musim cuaca ekstrim, ada hujan turun tiba-tiba, jangan dicela. Karena Rasulullah SAW bersabda, hujan itu Allah yang turunkan, jangan kita cela. Kehujanan kita demam, terus kita sakit, Rasulullah SAW sampaikan penyakit itu apabila kita ikhlas menggugurkan dosa. Alhamdulillah, jangan kita cela demam kita. Belajar untuk mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan, dan karunia Allah itu amat sangat besar. Jamaah sholat dan hormati Allah, di sisa waktu sebelum kita menjelang Ramadan, insya Allah mari kita sama-sama memperbanyak taubat kepada Allah dengan cara apapun yang panjenengan bisa. Cukup dengan
istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, monggo. Jangan sia-siakan waktu dengan pikiran dan lisan yang kosong dari mengingat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dimanfaatkan, dipraktekkan, dan harapannya kita nanti akan berjumpa di surga Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.